Bismillah. Walillahi fil masyriqi wal maghribi wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Walillahil masyriqu wal maghrib. Jadi menerangkan kekuasaan Allah. Setelah Allah timur dan barat menjelaskan bahwasanya di ayat 14 bahwasanya ibadah itu tidak boleh diganggu ya di masjid-masjid Allah, maka dijelaskan di ayat 11 kekuasaannya. Jadi makin mempertegas bisa benang kok artinya. Yaitu 114 119 itu Al-Baqarah tuh. Walaupun beda gitu ya secara tema gitu ya, tapi berhubungan tuh. Nah, hubungannya tentang sholat, tentang ibadah gitu kan. Jadi tidak boleh melarang ibadah di masjid-masjid Allah gitu. Dikuatkan Dolimnya ya, adlama ya zolim, waman adlamu. berarti negara berarti ke dolim Ya. Karena nama kan siga di Brunei teh walaupun keadaan kumaha tapi tetap ya tetap sholat berjamaah gitunya, baca Quran gitu. Brunei mah ngan hiji korbana gitu, aman gitu. Daya jalan keluar nama ibadah Al-Quran, jalan keluar nama, jalan keluar dari musibah. Enda dokter sa pinter-pinter kumaha eda di takdirkan lebih semuanya mual gitu. Nah, berkaitan dengan ayat 111 lillahil masyriqu wal maghrib, dan milik Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ada sebuah hadis yang berkenaan dengan ayat tersebut dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, atau ketika peristiwa beliau pernah sholat menghadap dari Mekah ke Madinah di atas kendaraannya ke arah wajahnya menghadap. Tentang hal ini turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, dan hadis ini adalah hasan sahih. Dan timur serta barat dan apa yang ada di antara keduanya itu milik Allah. Dialah pemilik bumi ini. Disebutkan timur dan barat karena di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Di timur dan di barat tuh.
dari sana terbit dan tenggelamnya matahari itu. Jika Allah memiliki kedua arah itu, berarti memiliki semua arahnya gitu. Jadi diwakili ke timur dan barat gitu Pak. Diwakili ke sebagian gitu. Hakikatnya semua Allah Maha memiliki, tapi diwakili ke timur dan barat gitu. Ini juga kan fasama wajhullah. Wajah Allah itu ya maksudnya zat Allah gitu. Diwakili ke wajah Allah gitu. Baik itu. Sama wajhullah. Oleh karena itu, arah mana saja seorang menghadap dengan perintah Allah, misalnya perintah menghadap Ka'bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, atau keringanan darinya seperti ketika sholat sunnah di atas kendaraan, atau ia tidak mengetahui di mana arah kiblat misalnya, atau ketika itu lupa arah kiblat, atau dia salah arah kiblat gitunya, pas ingat-ingat arah kiblatnya ke mana gitunya gitu. Nah itu diampuni itu. Maka disitulah wajah Allah gitunya. Atau bisa juga misalnya dia sholat tapi keadaannya sedang disalib, diikat, sakit dan sebagainya, maka disitulah wajah Allah gitu. Yakni ia tidak keluar dari kerajaan Allah dan ketaatan kepadanya, karena kemanapun arahnya itu kan semuanya adalah kerajaan Allah. Karena disebut juga walillahi mulkus samawati wal ard di ayat yang lain. Karena itu di sini juga menunjukkan sesungguhnya rahmat dan karunia Allah itu luas, tak terhingga gitunya kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui perbuatan mereka. Jadi dengan ilmu Allah, dengan rahmatnya, maka dijelaskan pula di sini bagaimana pengampunannya. Jadi sebegitu kebayangnya makhluknya dengan dosa yang banyak, dengan kesalahan yang banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Asal bagaimana ia mewujudkan sifat ketaatan itu. Dan baginya tak ada satupun yang samar gitu. Di langit, di bumi tidak ada satupun yang samar. Hewan terkecil tidak ada satupun yang samar baginya. Hati manusia, hati jalmi wae, Allah tahu katanya. Dan apalagi sesuatu yang dijelaskan, baik yang disembunyikan maupun yang terang-terangan, yaitu dijelaskan Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tentunya di Al-Baqarah di ayat yang lain tentunya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dikeluarkan yang sebenarnya engkau sedang sembunyikan gitu ya gitu. Kalau disebutkan wae itu Allah apal gitu. Kalau disebutkan apal kemudian nu terang-terangan. Maka ayat ini menetapkan pula wajah bagi Allah yang layak baginya, dan bahwa dia memiliki wajah yang berbeda dengan makhluk, tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamai dengan
makhluknya ya. Tidak ada yang serupa. Maka di ayat 119 juga membantah orang-orang Yahudi yang telah mengkritik mengenai perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dan mengizinkan bagi siapa saja yang mengetahui arah kiblat atau tersamarkan baginya untuk sholat menghadap ke arah manapun. Bagi yang tidak tahu ya, bagi yang tidak tahu maka ke arah mana saja. Allah memberitahukan bahwa miliknya arah timur dan barat. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur hamba-hambanya, mengatur seluruh ciptaannya. Dia seluruh arah-arah itu sudah diatur. Allah mengarahkan hamba-hambanya menghadap dalam sholat sekehendaknya, baik ke timur, barat, utara maupun selatan. Maka tidak perlu perdebatan atau pengingkaran, karena Allah adalah yang memiliki seluruh alamnya, yang merajai seluruh alamnya, Malik Yaumiddin. Karena itu kemana saja seorang hamba menghadap dalam sholatnya, sesungguhnya ia sedang menghadap kepada Allah. Nah, kecuali ketika Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah dalam sholat, maka siapa saja yang tahu arahnya tidak boleh menghadap ke arah yang lain ketika dia sudah diberikan kewajiban. Dan dia tahu kewajiban tersebut. Pelajaran dari ayat pertama, sahnya sholat sunnah di atas tunggangan ketika safar. Jadi di atas tunggangan, di atas kendaraan ketika safar itu adalah sah. Nah saja kalau di atas kendaraan itu dianjurkan ketika sholat sunnah gitu. Sholat wajib ya turun gitu. Ada yang demikian pendapat seperti itu ya, itu yang lebih kuat ya. Tapi kalaupun misalnya tidak ada cara lain ya, sholat wajib di atas kendaraan itu adalah sah. Ketika bersafar ya, dengan menghadap kiblat atau selainnya. Dan juga kewajiban menghadap kiblat kecuali saat tidak mampu, misalnya sakit ya. Sakit mah agak berat menghadap kiblat misalnya, nah itu dengan sakit itu gugur kewajiban ketika tidak mampu. Dan juga pengetahuan tentang Allah maha meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah ini menerangkan juga ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatunya. Tidak ada yang samar bagi Allah dalam urusan alam semesta. Maka Allah Maha tahu tentang yang kalian sembunyikan dan juga yang kalian niatkan. Niat wahai pasti ya Allah hafal. Dan di antara karunia dan ilmunya, Dia memudahkan segala perkara. Di balik hambatan, kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron gitu. Jadi pasti ada kemudahan di setiap hambatan itu. Bersama kesulitan itu ada kemudahan.
maka segala puji dan syukur hanya baginya. Nah, inilah tentunya bagaimana buah daripada mengetahui ilmu Allah adalah dengan bersyukur kepadanya, dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, takwa kepadanya. Itu adalah buahnya. Itu di ayat 115. Kemudian ayat 116. Wa qalu takhadamullahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua tunduk kepadanya. Jadi lebih tegas lagi gitu. Lebih tegas di ayat 116 tentang kekuasaan Allah, tentang kepemilikan Allah, tentang kerajaannya, dan bagaimana semua tunduk kepadanya. Sedangkan mereka berkata Allah mempunyai anak gitu. Maka dibantah di sini bahwasanya ya Allah itu adalah Rabb gitu ya. Sehingga tentunya tidak mungkin Rabb punya anak gitu. Terus diterangkan dalam tafsir bahwasanya orang-orang kafir berkata, maksudnya di sini adalah orang-orang dari Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Dan setiap orang yang berkata tentang itu, Allah itu punya anak. Mereka itu menisbahkan Allah kepada sesuatu hal yang tidak layak dengan keagungannya. Dan mereka benar-benar berlaku buruk serta mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan perkataan tersebut. Jadi sebenarnya itu zalim dengan perkataan tersebut, ya, menzalimi dirinya sendiri. Tapi Allah Maha Suci, Allah bersabar atas perbuatan mereka. Sungguh Dia telah berlaku santun terhadap mereka, memaafkan mereka dan memberikan rezeki atas mereka walaupun mereka telah berlaku tidak baik padanya. Terus jadi rezeki terus walaupun tidak baik kepada Allah gitunya mereka itu. Subhanah, Maha sucinya, Maha suci Allah, maksudnya suci dan terbebas dari segala hal yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keagungannya. Maka Maha Suci Zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam segala bentuknya, yang tidak disisipi oleh kekurangan satupun dalam segala bentuknya. Bersamaan dengan bantahan Allah terhadap perkataan mereka, Dia juga menegakkan hujah dan keterangan yang kuat terhadap kesuciannya. Dari semua itu seraya berfirman,
bal lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi diterangkan juga itu adalah kepunyaannya. Dia mengatur mereka dengan pengaturan seorang tuan terhadap budak-budaknya, dan mereka tunduk kepadanya dan di bawah pengaturannya. Maka bila mereka semua itu adalah hamba-hambanya yang membutuhkannya, sedangkan dia tidak butuh, bagaimanakah ada seorang di antara mereka yang menjadi anak tuh? Diterangkan. Karena seorang anak itu pasti berasal dari orang tuanya. Karena dia merupakan bagian darinya. Padahal Allah adalah yang Maha memiliki, Maha perkasa, sedangkan kalian adalah orang-orang yang dikuasai, tuh ditegaskan lagi, dan diatur. Allah Maha kaya dan kalian sangatlah miskin. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Lalu dengan semua itu bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Maka ini adalah sesuatu yang sangat batil, yang paling buruk. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka, orang-orang kafir, itu adalah sesuatu yang batil. Dan juga diterangkan di sini tentang ketundukan makhluknya. Bahwasanya bagaimana ketundukan itu ada yang bersifat umum, yaitu ketundukan seluruh makhluk di bawah pengaturan Sang Pencipta, dan juga ketundukan yang bersifat khusus, yaitu diantaranya ketundukan melalui ibadah. Nah, itu ayat 116. Nanti kita akan jelaskan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di ayat-ayat ini ya. Wallahu minkum, wallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.